Halo anak-anak nih semua, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, anak-anak nih, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nah, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak kemis, coba kamu amati gambar berikut ini. Berdasarkan gambar ini, maka coba kamu dengarkan. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli ya. Nah, apa sajakah yang dapat kita temui di pasar? Iya, biasanya kita temukan di pasar itu seperti sayur-sayuran, ya kan? Juga di sana berbagai jenis juga kita lihat ikan, ya kan? Nah, bagian-bagian sembako ya atau 9 bahan pokok itu pasti sering kita temukan di pasar. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Iya, bagaimanakah sampai sayur-sayuran yang ada di pasar atau buah-buahan yang ada di pasar ini sampai ke rumah kamu? Iya, ada yang didistribusikan oleh pedagang atau yang memiliki warung di sekitaran rumah. Mereka akan berbelanja ke pasar, kemudian mereka akan menjual kembali di sekitar rumah sehingga kita membelinya tidak terlalu jauh untuk pergi ke pasar. Contohnya ke Perluasan atau ke Pajahoras ya. Nah, dan juga ada kita yang langsung membelinya ke pasar langsung atau ke Pajahoras atau ke Perluasan ya kan? Iya. Di sini kemudian aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar? Ya, pada gambar ini kita lihat berbagai aktivitas ya. Ada kita lihat sebagai penjual, ada sebagai pembeli ya kan. Penjual disebut adalah distributor atau yang mendistribusikan buah-buahan atau sayur-sayuran, sedangkan pembeli itu disebut dengan konsumen ya kan, yang membeli barang-barang atau jasa seperti itu. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tertentu. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda dengan yang lainnya. Contoh saja adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, anak-anak kemis, untuk tugas kamu, coba kamu perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan untuk kolom asal daerah, yaitu contohnya dari Subang, Jawa Barat. Nah, maka kamu tuliskanlah adat istiadat atau yang biasa dilakukan di sana. Contoh kalau di Subang atau Jawa Barat itu sisingaan, tradisi mengarak anak sehari sebelum dikitan dengan menggunakan tanduk berbentuk singa. Nah, setiap daerah itu pasti akan memiliki adat istiadat atau tradisi yang biasa dilakukan di daerah tersebut.
Nah, sekarang coba kamu tuliskan seminimalnya 4. Kamu boleh buat asal dari mana saja, baik itu dari Sumatera Utara ataupun dari pulau lainnya atau dari daerah lainnya. Kamu buat seminimalnya 4 seperti contoh yang Miss berikan ini. Oke anak-anak, Miss rasa sudah paham ya untuk tugasnya. Nah, anak-anak, Miss, hari ini adalah hari Kamis, tepatnya tanggal 30 September. Nah, Miss mau menyampaikan bahwa hari ini adalah merupakan hari besar atau hari nasional untuk memperingati apa, Nak? Iya, peringatan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, anak-anak, Miss di sini Miss berikan cuplikan video mengenai peristiwa G30 SPKI. Silakan kamu saksikan ya, Nak. Mari kita saksikan bersama. Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia, Gerakan 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, lebih tepatnya saat pergantian dari tanggal 30 September menjadi 1 Oktober. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam yang melibatkan pasukan Cakrawirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia. Halo dan selamat datang di Kamus Pintar. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai peristiwa G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengkontrol pergerakan rakyat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani beranggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis, dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada tahun 1965, Indonesia sedang berada dalam krisis ekonomi dan politik, kondisi yang tidak menentu dan harga barang tidak terjangkau. Presiden Soekarno sedang sakit dan dapat meninggal sewaktu-waktu. Gerakan G30 SPKI ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantikan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan G30 SPKI dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang sering dikenal dengan DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan masukan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan menjadi lebih maju dan sentosa. Gerakan G30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrawirawa dan Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini awalnya hanya mengincar Dewa Jenderal dan perwira tinggi dan membawanya ke lubang buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewa Jenderal dan perwira tinggi. Pada peristiwa G30 SPKI, target mereka merupakan Jenderal TNI. 3 dari ke-7 target jenderal dibunuh dalam rumah mereka, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Mas Tirta Darmo Haryono, Dona Isaac Panjaitan. Ketiga jenderal lainnya yang ditangkap hidup-hidup dan disiksa yaitu Raden Soeb Prapto, Siswondo Parman, Sutoyo Siswoti Harjo. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di kedutaan besar Irak. Tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak beserta ajudannya, dan Letupir Andreas Taidan diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas beserta Letupir Taidan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU Nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai pergerakan kudeta dan para anggota diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tetapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang berhubungan dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia,
Gerakan Wanita Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang berhubungan dengan PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota yang pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Sebuah pengkhianatan
Nah, anak-anak Miss, setelah kamu menyaksikan video dari peristiwa G30 SPKI, maka tulislah ringkasan dari film tersebut dalam buku catatan IPS kamu. Oke anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat ringkasan dan mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak Miss, selamat pagi.